Selamat sore semuanya untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung pada sesi Zoom sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Hermawan. Saya dari Padepokan Simeo dan saya berperan sebagai moderator untuk webinar pada sore hari ini. Untuk topik kita sendiri pada sore hari ini adalah time, yaitu waktu. Bagaimana nanti di sini bakal membahas tentang akibat dari kita menunda waktu, manfaat kita memanfaatkan waktu, dan lain sebagainya. Dan di sini ada narasumber-narasumber hebat, yaitu Mbak Ananda Sofia, Mas Julian Fernando, Mas Nanda Zainur Rahman, dan juga Mas Wahyu Erik yang akan memaparkan materinya. Mungkin bisa langsung ke pemateri pertama aja ya. Untuk pemateri pertama ada Mas Nanda Zainur Rahman. Mas Nanda Zainur Rahman, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Oke, siap, Mas. Oke, siap. Waktu dan tempat dipersilahkan. Time. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan. Berikan yang terbaik untuk hari ini. Next. Pengertian waktu. Next. Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Next. Jenis-jenis waktu. Next. Jenis-jenis pengukur waktu atau jam utama adalah jam matahari, jam analog, dan jam digital. Next. Pengertian jam matahari. Next. Jam matahari atau sundial adalah sebuah perangkat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari di meridian. Jam matahari merupakan perangkat penunjuk waktu yang sangat kuno. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan perangkat ini dibuat. Jam matahari tertua yang pernah ditemukan kebanyakan berasal dari Yunani, berupa sebuah bentukan sirkuler dengan penanda di tengah yang ditemukan oleh Salden Berosis yang hidup sekitar 340.000 Masehi. 340 sebelum Masehi. Beberapa letak jam matahari lain ditemukan di Tivoli, Italia tahun 1746, di Castel Nuovo dan Rigano tahun 1751, dan Pompei tahun 1762. Next. Pengertian jam analog. Next. Jam analog dan jam digital merupakan jam yang digunakan hingga saat ini. Jam analog bekerja secara manual dengan menggunakan 3 buah jarum yang berputar dan mengarah pada angka-angka di sekeliling jam. Selain itu, jam ini juga dapat menunjukkan menit dan detik. Next. Pengertian jam digital. Next. Sedangkan jam digital merupakan jam yang dikembangkan menggunakan teknologi elektronik. Tampilan utamanya menggunakan layar
ICI atau untuk menampilkan waktu dalam digital. Jam memiliki ketelitian yang lebih baik dibandingkan dengan jam analog, yaitu hingga milidetik. Selain itu, jam digital ini biasanya dilengkapi dengan adanya lampu, stopwatch, dan tanggal. Next. Pandangan terhadap waktu. Maaf, Mas Nanda Zainur Rahman, sudah cukup ya. Mungkin akan kita langsung beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Nanda. Mbak Nanda, apa udah siap buat maparin materinya? Udah siap ya? Oke, Mbak Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Rahman. Mohon maaf, Mbak Nanda, suaranya kurang jelas. Belum masih jelas, tes tes. Udah. Oke, terima kasih. Jadi saya di sini akan memaparkan pandangan terhadap waktu. Setiap masyarakat memiliki pandangan yang relatif berbeda tentang waktu yang mereka jalani. Sebagai contoh, masyarakat Barat melihat waktu sebagai sebuah garis lurus atau disebut linear. Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Berbeda dengan masyarakat Barat, masyarakat Hindu melihat waktu sebagai siklus yang berulang tanpa akhir. Jadi di sini setiap masyarakat itu ada jenisnya ketika melihat waktu yang mereka jalani. Jadi dari orang luar atau Barat itu melihat waktu sebagai apa, konsep garisnya bagaimana. Juga ada dari zaman masyarakat Hindu juga melihat waktu sebagai sebuah siklus yang terus berulang tanpa akhir. Konsep waktu dalam sejarah. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, dan yang terakhir perubahan. Nah, dari poin yang pertama perkembangan, ya hal pertama pada konsep waktu dalam sejarah adalah perkembangan. Maksudnya sejarah akan dilihat dan catat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Umumnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih rumit. Di sini terlihat bagaimana perkembangan itu terjadi. Masyarakat dari satu bentuk dan bentuk yang lain. Dua, kesinambungan. Jadi dari kesinambungan itu, maka kita akan melahirkan kondisi baru. Namun tetap mewariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, ialah pengulangan. Jadi hal ketiga pada konsep waktu dalam sejarah, pengulangan terjadi sebelum terulang kembali pada masa sesudah atau masa sekarang. Yang poin terakhir yaitu perubahan. Berkaitan dengan pengulangan, maka akan menghasilkan perubahan karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Jadi dalam waktu kita perlu perubahan agar menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Pentingnya waktu. Waktu dapat dimengerti dalam potongan kecil, tapi dalam rentangan yang besar itu tidak mungkin untuk mengerti. Jadi mulai dari yang kecil, dari menit, jam, hari, menghabiskan 24 jam terakhir dengan tidur, bekerja, dan juga menghabiskan bagian besar kemarin di internet, menghabiskan waktu di internet di hari itu juga bulan, dan akhirnya menjadi 1 tahun. Jadi waktu di sini intinya dapat dilihat waktu itu berjalan sangat cepat ya, mulai dari jam kita
hari-hariku bermain internet, tiba-tiba udah menjadi 1 bulan, dan akhirnya 1 tahun. Mengapa bisa dikatakan penting? Mbak Nanda, mungkin udah cukup ya untuk pemaparannya. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Uh, Mungkin kita langsung lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mas Julian Fernando. Mas Julian Fernando, apa udah siap? Sudah siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu dan tempat yang mari kita lanjut. Mengapa bisa dikatakan penting? Next. Mari kita analisis bersama dari pengaruhnya waktu di setiap peristiwa. Mari kita lalu tahun 2017. Prancis mulai berlatih burung Raja Wali untuk memburu drone teroris. Pembangkit listrik tenaga nuklir Ceko mengadakan kontes untuk memilih pekerja baru mereka. Dan orang-orang di internet membuat tantangan untuk memakan pemutih. Mari kita analisis lebih jauh. Pada Maret 2011, Perang Sipil Suriah dimulai dan masih berlangsung setelah 7 tahun. Sebagian besar kita lahir pada abad ke-20 yang memiliki 2 perang paling dahsyat dalam sejarah manusia dan Perang Dingin. Untuk yang pertama kalinya, kita bisa menghancurkan diri kita dengan senjata nuklir. Dan kita hampir saja melakukannya. Tapi kita juga memiliki perlombaan luar angkasa dan meninggalkan bumi untuk pertama kalinya. Internet ledakan yang menyebabkan terbentuknya Facebook, Twitter, dan meme. Jadi, kami tidak yakin apakah ini perkembangan yang bagus. Rata-rata manusia hidup sekitar 79 tahun, yang mencakup sebagian besar sejarah baru-baru ini. Next. Tahukah kamu orang tertua di bumi? Orang tertua yang hidup di bumi saat ini adalah Celino Jaramillo, yang lahir pada tahun 1896, yang berarti kelahiran dia lebih dekat dengan waktu Napoleon memerintah Eropa daripada hari ini, hanya 250 tahun yang lalu. Pengaruhnya waktu pada revolusi industri. Next. Para petani menjadi pekerja dan ilmu menjadi lebih mudah disebarkan. Sekitar waktu ini, kita memulai kemajuan yang menyebabkan perubahan iklim hari ini. Belum lama ini sebenarnya, teori evolusi mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan dunia yang kita tempati. Newton menuliskan teori gravitasinya. Kita menemukan bintang yang jauh dan bakteri yang sangat kecil. Next. Pentingnya waktu saat abad ke-15. Next. Penemuan Columbus tentang Amerika dan jatuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya abad pertengahan perang adalah semua kemarahan di abad pertengahan. Tetapi pembunuh nomor satu ialah penyakit. Wabah hitam membunuh sepertiga orang Eropa hanya dalam waktu 6 tahun. Sekitar 1000 tahun yang lalu, kita menetapkan salah satu kalender yang dipakai sebagian besar dunia. Tetapi bagi orang Romawi, dunia sudah kuno. Piramida besar telah dibangun 4500 tahun yang lalu. Next. Mas Julian, udah cukup ya untuk pemaparannya Mas Baik. Julian.
Mungkin kita ke pemateri selanjutnya, yaitu Mas Wahyu Erik ya. Mas Wahyu Erik, apakah udah siap? Sudah, Mas. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Oke, lanjut dengan materi revolusi kognitif. Next. Kita hidup bersama sekitar 5 spesies manusia di bumi yang telah mati atau terbunuh oleh kita sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nenek moyang kita sudah memiliki kendali atas api dan peralatan yang dibangun dari kayu dan batu, dan 6 juta tahun yang lalu nenek moyang terakhir dari simpanse dan manusia muncul. Jadi grafik ini adalah semua sejarah manusia kerabat dekat kita. Homo erectus bertahan hidup 10 kali lebih lama daripada kita. Telah ada bagian kecil ini dalam era manusia. Next. Sekarang mari kita melihat apa yang kami ketahui tentang masa depan. Next. Dalam kira-kira 1 miliaran tahun, matahari akan menjadi begitu panas sehingga kehidupan di bumi menjadi tidak mungkin. Kematian matahari 4 miliar tahun kemudian menandai akhir kehidupan di tata surya. Jika kita ingin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kita harus pergi ke luar angkasa. Next. Apa yang terjadi setelah itu? Next. Dalam 100 miliar tahun ke depan, sebagian besar bintang terbesar di dalam semesta akan mati. Alam semesta menjadi redup, dan redup hanya diterangi oleh bintang kurcaci merah dan putih yang kecil, tetapi mereka juga akan mati, dan pada suatu hari binatang terakhir di alam semesta akan mati. Alam semesta akan berubah menjadi gelap, dan bahkan pada suatu saat lubang hitam akan menguap dan mati. Ketika mereka mati, alam semesta kita akan mencapai tahap terakhirnya, heat death atau kematian panas. Next. Oke, terima kasih Mas Wahyu Erik ya atas pemaparannya yang sangat luar biasa tadi. Jadi mungkin dari Mas-Mas dan Mbak-Mbak sekalian dan rekan-rekan semuanya, jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada narasumber-narasumber yang hebat ini tadi ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya dari pemaparan dari Mas-Mas dan Mbak-Mbaknya tadi dirasa sudah cukup mungkin untuk para peserta. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan. Jadi akan saya tutup untuk sesi webinar pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam webinar sore hari ini, dan terima kasih juga atas pemaparan yang luar biasa yang sudah dibawakan oleh narasumber-narasumber yang hebat. Mungkin akan saya tutup. Selamat sore.
Selamat menjalankan aktivitas. Nah, terima kasih. Sore. Selamat sore.